Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Fadila Aisyah Gunawan dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Rasionalisasi Peran Biokar dan Humat Terhadap Ciri Fisik Kimia Tanah. Di antaranya, biokar merupakan salah satu unsur-unsur utama dari biofilter yang mengantarkan ke proses pembersihan udara secara biologi. Kealamian, porositas, kelembaban, temperatur, pH, jerapan, dan serapan biokar menentukan perkembangan populasi jasad renik. Kerja mikroorganisme memanfaatkan kontaminan sebagai substrat untuk mendegradasi si organik dan CO2 dan H2O. Biokar sebagai pupuk harus ditambahkan garam mineral dan dijaga suhu optimumnya sampai 30 derajat Celcius serta pH 7. Biokar dapat dibentuk melalui pengarangan biomassa atau biokar. Adapun metode penelitiannya, metode yang digunakan meliputi identifikasi dan karakterisasi jerami padi sebagai bahan biokar serta dampaknya bagi kesuburan tanah. Tahapan kegiatan meliputi yang pertama pembuatan biokar, dan yang kedua ekstraksi asam humat, dan yang ketiga aplikasi biokar ke berbagai jenis tanah. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu tabel yang pertama bisa kita lihat karakteristik tanah. Jenis tanahnya ada dua, tanah masam dan tanah salin. Tanah masamnya pH H2O-nya 4,40, EC-nya 0,44, C organiknya 1,80 dan P tersnya 3,14 dan N totalnya 0,22. Tanah salin pH H2O-nya 5,80 dan EC-nya 3,47, C organiknya 1,11 dan P ters 17,94 dan N totalnya 0,10. Dan yang kedua, karakteristik campuran biokar dan asam humat. Yang pertama, biokar 1. Adapun 1 biokar banding 1 humat. pH H2O-nya 7,2, C organiknya 44,45 dan nilai totalnya 1,60%. Biokar yang kedua, 2 biokar banding 1 humat. pH H2O-nya 7,4, C organiknya 51,00 dan nilai totalnya 1,85. Dan yang ketiga, biokar 3. 1 biokar banding 2 humat. pH H2O-nya 7,1, C organiknya 39,45 dan totalnya 1,45. Aplikasi biokar. Pemberian campuran biokar atau arang dan asam humat jerami padi yang diinkubasi selama 4 minggu mampu meningkatkan C organik di gambar pertama dan P tersedia di gambar 2 dan N total tanah di gambar ketiga tanah. Kandungan C organik dan N total tanah masam lebih tinggi dibanding tanah salin dan hal sebaliknya terjadi pada kandungan P tersedia tanah. Proporsi campuran humat atau arang lebih tinggi terbukti meningkatkan C organik, P tersedia dan N total lebih tinggi dibanding jika proporsi campuran kedua bahan sama. Kandungan C organik tanah masam dan tanah salin masing-masing meningkatkan 0,9 dan 1,2 satuan pada pemberian biokar 5 gram atau kilogram. Kesimpulannya, biokar mampu meningkatkan C organik, P tersedia, dan N total tanah. Komposisi campuran biokar dan humat yang lebih tinggi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap peningkatan kandungan hara dibanding campuran dengan komposisi yang sama. Asam humat memberikan peningkatan P tersedia yang lebih tinggi dibanding biokar. Secara umum, dosis optimum biokar yang memberikan pengaruh yang baik terhadap sifat fisik dan kimia berkisar antara 2 sampai 3 gram atau kilogram. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan artikel saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.